Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak semuanya, saudara-saudara, apa kabar? Semua baik ya, puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, hari ini kita bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa ada banyak hal di hidup ini yang sudah kita lewati dan masih ada banyak hal lagi masih akan kita lewati di hidup ini. Saudara-saudara, setiap kita mungkin sudah buat keputusan ratusan kali, ribuan kali dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang ada keputusan yang secara otomatis kita lakukan karena sudah jadi kebiasaan. Misalnya, begitu pagi, saudara tidak perlu tanya orang, saya perlu sarapan atau enggak, betul enggak? Udah pasti saudara sarapan, karena memang tuntutan, lapar. Atau kadang-kadang saudara juga ketika dalam satu perjalanan menuju satu tempat, tujuan saudara harusnya ke satu tempat, tapi tiba-tiba saudara belok ke kiri karena itu udah terbiasa jalan saudara. Saudara pernah mengalami itu? Tiba-tiba, loh kok saya ke sini padahal saya mau ke sana gitu. Artinya begini, secara insting kadang-kadang kita sudah membuat keputusan yang berlaku dalam jangka panjang bagi hidup kita. Sehingga inilah namanya menjadi sebuah kebiasaan. Mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah. Dan saudara kalau belajar katanya mengubah kebiasaan harus memulai dengan mengubah cara berpikir. Memberikan informasi yang baru pada pikiran. Dan kemudian menggerakkan dia atau melatih dia bagaimana melakukan apa yang dia pikirkan yang baru itu. Dan dia mau melakukannya. Barulah menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah saudara-saudara hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat bahwa ternyata kita perlu solusi. Dalam masa-masa yang sulit sekalipun, kita tidak bisa menyerah dan kita harus membuat sebuah keputusan. Nah karena itu saudara hari ini saya ajak kita belajar solusi cerdik dan bijaksana. Solusi cerdik dan bijaksana. Saudara, cerdik dan bijaksana, saya ambil dari istilah Alkitab, cerdik itu bicara strategi. Cerdik bicara strategi, setuju saudara? Cerdik itu bicara hal yang positif, tapi kalau licik itu negatif. Nah karena itu Alkitab tidak menyarankan saudara jadi orang licik, tapi jadi orang cerdik. Nah kata bijaksana ini, saya coba kaitkan dari segi waktu, kalau cerdik itu bicara masa kini atau jangka pendek, tapi kalau bijaksana ini bicara jangka panjang. Kadang-kadang kita hanya berpikir saudara bagaimana masalah hari ini selesai, tapi tanpa berpikir apa efeknya di masa depan. Yesus juga mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Sekali lagi, cerdik itu bicara strategi dalam jangka pendek, memang harus buat suatu keputusan, tapi tulus ini bicara jangka panjang. Saudara lihat ada banyak orang cerdik, tapi karena enggak tulus, di jangka panjang dia menerima akibat yang negatif dari kecerdikan dia itu atau tidak bertahan lama. Tapi ketulusan itu akan bertahan lama. Saudara saya kira setuju kalau saya katakan hidup ini kan progresif ya. Karena dunia kita juga progresif, mau nggak mau kita juga cara berpikirnya harus progresif. Membuat keputusan-keputusan juga yang tepat pada waktunya dan sebagainya. Kita mau belajar apa yang saya maksud dengan solusi cerdik dan bijaksana. Ada satu kisah di Alkitab yang dicatat dalam Daniel pasal yang kedua. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Berarti mimpinya cukup serius sampai membuat dia gelisah dan gak bisa tidur. Saudara kalau mimpi malam hari, saudara tidur tambah nyenyak atau jadi gak bisa tidur setelah terbangun. Kalaulah mimpi itu sesuatu yang nggak biasa, pastilah saudara akan akhirnya nggak bisa tidur dan gelisah. Nah Nebukadnezar seorang raja pada satu saat bermimpi malam hari dan mimpi itu buat dia gelisah. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, perhatikan orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu.
Saudara lihat yang dikumpulin siapa? Orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Para kasdim ini mewakili orang-orang bijaksana. Ayat 4, lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekallah hidupmu. Biasa saudara, kalau orang dipanggil ke istana raja, istana presiden, pasti sambutan pertama adalah terima kasih buat paduka raja, kekallah hidupmu. Kenapa? Merasa terhormat, saya diundang. Karena yang diundang ini bukan orang sembarangan, tapi para ahli. Sudah pasti mereka berpikir, wah saatnya ternyata raja butuh kita ya. Saatnya kayaknya raja butuh pendapat kita ya. Saatnya kayaknya raja butuh nasihat kita ya. Karena mereka orang-orang bijaksana. Pikiran mereka seperti itu, wajar saudara. Wajar. Jadi saudara-saudara, mereka mulai dengan, ya raja kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu ini mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya. Ini sangat umum saudara. Kalau orang bermimpi, dia cerita, tentu kita akan menafsirkannya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan pengalaman kita. Atau sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Sehingga mereka katakan, cerita aja raja, kami akan beritahukan. Saya kira saudara, kalau ini yang terjadi bukan hanya ahli, orang biasa pun, kalau kita bilang aku mimpi ini kira-kira artinya apa? Pasti dia akan menceritakan pada kita, ini kayaknya begini, betul nggak? Siapa saudara kalau udah mimpi begitu bangun cari Google? Untuk cari tafsir mimpi, ayo jujur. Dulu-dulu katanya zaman saya SMA lah. Kalau kamu dalam mimpimu dipatok ular, berarti kamu mau menikah. Waduh, kalau patok ular mau menikah katanya. Tapi kalau gigimu copot lagi mimpi, berarti kamu akan dengar berita duka. Ada keluarga dekatmu yang akan meninggal. Nah coba lihat saudara. Jadi ya itu tafsir-tafsir mimpi. Saya khawatir saudara masih punya tafsir mimpi lagi di rumah. Itu hanya prediksi orang. Makanya saudara kadang-kadang saudara yang horoskop itu saudara, ya saya dulu suka baca tapi geli rasa saya. Ekonomi pas-pasan, coba lihat. Semua orang tanggal lahirnya sama, semuanya pas-pasan ekonominya. Asmara, empot-potan. Jadi saudara, masa sekian juta orang yang punya tanggal lahir dalam rentang waktu itu nasibnya sama. Aduh, saya bilang, oke lah. Tapi untuk lucu-lucuan silahkan aja. Saudara lihat, ceritakan kepada kami akan beritahu maknanya. Ini hal yang biasa. Ceritakan dong, kalau orang punya masalah, cerita dong pada saya masalahmu apa. Biar aku kasih kamu nasihat, aku kasih kamu masukan. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tapi raja mengatakan, enggak, keputusan saya enggak mau cerita mimpi saya sama kalian, justru kalian yang harus ceritakan aku mimpi apa. Saudara bayangin, seandainya pagi-pagi, ibu-ibu, saya fokus pada ibu, pagi-pagi bapak bangun, dia bilang begini, Ma, tadi malam aku mimpi, tolong ceritakan mimpiku. Ibu-ibu kira-kira bilang apa sama suami? Sehatnya bapak? Ya, gitu ya. Ayo Ma, ceritakan mimpiku, kalau enggak awas kau. Wih, kalau ini sih, situ bawa parang, situ bawa pedang kan gitu kan. Karena idealnya ceritakan mimpimu. Dari mana aku tahu kau punya mimpi? Kau yang punya mimpi, kok aku yang cerita. Artinya apa? Raja memilih cara yang sulit. Yang tidak mungkin secara manusia orang bisa melakukannya. Aku sudah memutuskan. Dan akhirnya bahkan dikatakan, kalau kamu gak bisa ceritakan mimpiku, ku penggal kalian. Rumahmu ku obrak-abrik. Wow, ini kayaknya seandainya ada raja yang begini, ada orang yang begini, dia paksa kita ceritakan mimpinya, kalau tidak kita dibunuh, kira-kira gimana kita bilang? Pasti kita langsung masukkan di grup, suamiku lagi sakit. Halo? Gimana saudara?
Kalau ada yang menekan saudara begitu, saudara langsung video, langsung viralkan. Mohon bantuan aparat. Sebab aku mau dipenggal karena permintaan suamiku nggak biasa. Tapi raja lakukan itu, saudara. Mungkin kita berpikir, kenapa raja seperti itu? Ya ceritain, apa susahnya sih ceritain? Apa susah ceritain mimpimu? Biar kita tahu artinya. Tapi raja kata, enggak. Saya nggak mau cerita. Saya nggak mau cerita. Lihat. Ayat 10. Maka para Kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Setuju? Raja yang mimpi, siapa yang tahu? Apalagi mimpi itu kan gak ada saksi. Apa saudara diajak bermimpi bersama? Gak ada saksi. Saya pernah dulu mimpi saya entah apa, saya marahin istri saya. Saya bilang, di mimpiku tuh kamu begini. Kenapa kamu begitu? Saya bilang, loh namanya juga mimpi kok marah sama aku? Iya tapi di mimpi kamu kok jahat sama aku? Nah coba lihat. Kan berantem. Di mimpi kita dijahatin orang, kita marah sama orang jahat sama kita. Orangnya bingung. Tapi ini faktanya saudara. Raja katakan, kamu itu harus tahu mimpiku apa. Kalau enggak habis kamu. Lihat, orang katakan tidak ada yang tahu raja dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Mereka buat perlawanan karena mereka merasa ini perintah raja nggak masuk akal. Sampai seorang kasdim mengatakan tidak ada seagung apapun raja berani menekan orang. Bahkan mengancam orang yang tidak bisa diterangkan mimpinya. Ini satu kondisi saudara. Kadang-kadang saudara memang kita menghadapi satu situasi, satu masalah yang kayaknya dikaji pun gak ngerti kita. Kok bisa begini? Tapi kok jadi begini? Ada hal-hal saudara yang kita hadapi secara logis kok bisa, tapi terjadi. Saudara, seandainya saudara menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang pintar di sini nih. Saudara barangkali, aduh, ini memang dasar ini raja yang sengaja mau membunuh saya. Saudara lihat, paling sengaja ingin bunuh kita ini semua ini. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Mereka katakan kecuali dewa, manusia nggak bisa, manusia nggak bisa. Nah saudara-saudara, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh karena Daniel termasuk bagian orang bijaksana. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Dari sini sambil tema khotbah, cerdik dan bijaksana. Solusi cerdik dan bijaksana. Ketika permintaan raja itu sulit, permintaan yang diimbangi dengan hukuman yang juga sulit, Daniel cerdik bertindak. Daniel bijaksana mencari solusi. Cerdik. Lihat, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya pada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ceritakan bahwa raja bermimpi dan raja ingin ada orang menceritakan mimpinya. Kalau nggak bisa dia akan dibunuh. Saudara-saudara, bagaimana sikap Daniel menyikapi masalah itu? Dari sini kita coba belajar cerdiknya dan bijaksananya Daniel. Yang pertama, saya mengambil kesimpulan dia meminta waktu. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kalau tadi Kasdim tadi mengatakan tidak ada manusia yang bisa mengerti mimpi ini. Siapapun dia.
Tapi Daniel justru datang meminta waktu. Saudara, ada orang berkata begini, tidak semua jawaban harus segera dijawab. Kalau memang belum ada jawabannya. Tapi kadang-kadang kita selalu merasa jawaban harus segera diberikan. Masalah juga sama. Tidak semua masalah harus bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kalau memang belum bisa, ngapain kita paksakan menyelesaikannya? Sama dengan pertanyaan orang misalnya. Kalau kita memang belum punya jawaban, ngapain memaksa menjawab? Sudah pasti jawaban kita salah, karena memang kita belum punya jawaban. Saya senang istilah orang begini, waktu akan menolong kita mencari jawaban dari masalah kita. Maksudnya apa? Tidak selamanya masalah itu bisa cepat diselesaikan. Tapi yang penting adalah Daniel di sini bukan mengatakan dia nggak bisa, dia hanya minta waktu. Saudara-saudara, kalau saudara yang ada dua hal saya mau sampaikan hari ini tentang leadership ya. Saya baca di buku sih. Yang pertama adalah tentang bagaimana membuat keputusan yang memang menguntungkan. Ini saya belajar dari teori yang dibangun di buku Seven Habits, kalau saudara pernah baca itu ya, yang Stephen Covey yang menulisnya. Dia katakan begini, ada dua hal yang diperlukan dan dimiliki setiap orang dalam membuat sebuah keputusan. Yaitu masalah pertimbangan yang satu keberanian. Pertimbangan dan keberanian. Ini harus berjalan beriringan. Jadi dibuat seperti grafik di sini. Jadi yang di sini namanya keberanian, sini pertimbangan gitu ya. Jadi dia buat grafik-grafiknya begitu. Artinya begini, seseorang yang pertimbangannya terlalu tinggi, tapi keberaniannya lemah. Sekali lagi, pertimbangan terlalu tinggi, keberanian lemah, orang ini cenderung kalah. Orang lain menang. Karena dia terlalu pertimbangan, tapi karena tidak berani. Jadi bahasa mereka adalah nggak apa-apa kita ngalah, yang penting menang. Ngalah tetap kalah, nggak ada menangnya. Itu hanya kata-kata penghiburan. Betul nggak? Nggak apa-apa kita ngalah, yang penting nanti kita menang. Udah kalah. Itu hanya pertimbangannya tinggi, keberanian kurang. Tapi sebaliknya, orang yang terlalu berani tapi pertimbangannya rendah. Akhirnya dia cenderung menang, orang lain harus kalah. Gak peduli resikonya apa, karena dia berani. Pertimbangan kurang. Tetapi ada yang ketiga, orang yang pertimbangan rendah, keberanian rendah. Hasilnya apa? Sama-sama kalah. Saya berharap saudara bisa sedikit fokus ya untuk memahami ini. Sama-sama kalah. Disinilah pepatah orang Batak berlaku. Dang diho tumagut tubegu. Nah, nggak ngerti kalian kan? Nah, kali ini kena kalian, nggak ngerti kalian bahasaku. Itu artinya begini, kalau aku nggak kebagian, kamu nggak boleh kebagian. Lebih baik sama hantu. Halo, inilah yang artinya apa? Kalau aku hancur, kamu harus hancur. Dalam lagunya, kalau ku mati. Tahu lagu itu? Nah, kira-kira gitulah. Apa lanjutannya coba? Yang tahu ayo. Ini saudara orang yang memang keberanian rendah, pertimbangan rendah. Akhirnya sama-sama kalah. Tapi yang diperlukan adalah keberanian tinggi, pertimbangan tinggi. Inilah yang disebut dengan win-win solution. Pertimbangan tinggi, keberanian tinggi. Artinya apa? Kita harus sama-sama menang, nggak ada yang kalah. Tinggal kita butuh waktu mencari titik temu yang sama-sama menguntungkan. Daniel pasti dia orang punya pertimbangan tinggi dan keberanian tinggi. Buktinya dia berani kok menghadap raja dan dia minta waktu. Setuju saudara? Beri aku waktu. Dia menghadap raja supaya diberi waktu untuk memberitahukan. Dia tahu ini masalah gak gampang. Sementara para kasdim langsung buat keputusan, gak ada yang tahu, selesai.
Yang kedua yang saya mau cerita adalah dalam leadership juga, ada 3 kategori manusia. Yang pertama adalah orang-orang disebut dengan quitters. Quit, menyerah. Orang-orang yang gampang menyerah. Kalau begitu dihadapkan yang sulit, katakan saya nggak bisa. Saya nggak bisa, maaf saya nggak bisa. Itu namanya kurang kerjaan. Saya nggak mau ikut. Jadi kalau ada yang sulit, langsung dia menyerah. Saya nggak. Quit. Tapi level yang kedua yang disebut dengan mediocre adalah orang-orang yang disebut dengan campers. Itu orang-orang yang sudah terlalu nyaman dalam hidupnya. Nggak mau disusahin lagi. Tapi juga nggak mau diturunkan. Camp, berkemah. Campers. Nah orang-orang begini juga, yang dikenal dengan zona nyaman, jangan ajak dia berpikir yang rumit. Dia nggak mau. Karena dia merasa, saya segini aja cukup lah. Saya nggak mau pusing-pusing, segini aja cukup lah. Tapi yang ketiga, ada yang disebut dengan climbers. Climb, memanjat. Orang-orang begini, kalau dihadapkan masalah yang sulit, dia katakan, bisa nggak kasih saya waktu? Saya akan coba. Bisa nggak kasih saya waktu? Saya akan coba. Menurut saudara, Daniel kategori yang mana? Perlu saya ulangi? Yang pertama, kedua atau ketiga? Kalau para kasdim ahli-ahli tadi kategori mana dia? 1 atau 2 paling, betul? Nggak ada yang bisa. Tapi Daniel, beri saya waktu. Saudara-saudara, saya ingin tanya saudara dalam hidup ini, menyikapi masalah sulit, saudara pada posisi mana? Apakah langsung katakan nggak bisa? Terlalu cepat mengatakan tidak bisa? Ataukah saudara hanya butuh waktu? Dan saudara yakin saudara bisa? Pasti ada solusi. Jadi kalau kembali pada tema khotbah, solusi cerdik dan bijaksana, itu hanya dimiliki oleh orang. Bukan quitters, bukan campers, tapi seorang climbers. Beri waktu, saya hanya butuh waktu. Boleh nggak kasih saya waktu? Boleh nggak kasih saya waktu? Itu yang pertama saudara. Yang kedua kita lihat, cerdik dan bijaksana Daniel, apa yang lakukannya? Ketika Daniel diberi waktu, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Mereka ini nama aslinya adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi sama raja dikasih nama Hanaya, Misael, Azaria. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saya singkat, berdoa bersama, mencari teman berdoa. Mencari teman gereja. Mencari saudara seiman, mengajak mereka berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Ketika Daniel minta waktu, dia tidak gunakan waktu ini berdiskusi dengan para kasdim tadi, bukan. Dengan para ahli, bukan. Seperti yang biasa kita lakukan. Halo? Kalau saudara biasanya punya masalah minta waktu kan supaya sempat cari Google kan. Supaya sempat hubungi teman untuk cari siapa yang kira-kira tahu masalah ini. Betul enggak? Itu enggak salah. Tapi sekali lagi, konteksnya tadi orang-orang udah mengaku tidak ada seorang manusia pun yang sanggup. Kalau sudah begitu ngapain cari lagi orang? Ketika saudara merasa menghadapi masalah yang cukup rumit dan sulit di hidup ini, dan engkau yakin itu tidak mudah diselesaikan, ngapain lagi cari orang? Karena itu Daniel mencari teman dia, teman berdoanya dia, Sadrak, Mesak, Abednego. Inilah pentingnya saudara punya teman gereja. Inilah pentingnya saudara punya teman dalam sel group. Supaya ada teman saudara berdoa. Kadang-kadang saudara, kita terlalu menggunakan logika kita. Tapi Daniel enggak, walaupun dia orang bijaksana. Tapi dia cerdik. Ketika raja beri dia waktu,
dia cari teman-teman untuk berdoa. Bagaimana saudara? Ketika engkau punya masalah sangat rumit, apakah engkau mencari teman untuk berdoa? Tolong saudara. Inilah pentingnya. Cari teman gereja. Cari teman seiman. Tidak untuk membahas masalah, enggak. Tapi untuk berdoa, minta jawaban dari Tuhan. Bahas masalah enggak ada habisnya. 10 orang saudara tanya, pasti punya 10 pendapat. Saudara bukannya tambah dikasih solusi, tambah bingung saudara. Karena itu saudara, ketika saudara tidak tahu mau buat apa, cari teman untuk berdoa. Amin. Amin saudara. Perlu saudara punya saudara seiman. Saudara nggak usah sungkan, kalau saudara punya pergumulan silakan hubungi saya, hubungi tim pastoral, hubungi pengerja gereja. Kita siap untuk berdoa bersama dengan saudara. Kita buat janji, kita ketemu, kita berdoa. Saya ingat saudara, saya udah pernah cerita ini sebenarnya pada masa lalu. Tiba-tiba ada jemaat kita, mungkin dia punya masalah. Saya yakin kalau ada jemaat tiba-tiba telepon saya, Pak ada waktu nggak kita makan siang yuk? Pasti dia lagi ada pergumulan lah begitu. Cuma sayangnya sampai 3-4 kali kita nggak pernah ketemu. Pas dia bisa, saya nggak bisa. Pas saya bisa, dia nggak bisa. Tapi satu ketika saudara, berjalannya waktu, dia hadir sebuah ibadah, pas pulang, kemudian kita salaman, saya lihat dia seorang bapak ini, tapi matanya itu kayak baru menangis gitu. Jadi saudara, dia katakan begini, Pak Pendeta terima kasih khotbah tadi sudah menyelesaikan masalah saya. Saya nggak ganggu bapak lagi, gitu. Sambil ketawa dia, saya nggak ganggu bapak lagi. Jujur saudara, saya nggak tahu masalah dia apa sampai hari ini. Tapi kenapa dia mengatakan khotbah tadi sudah menyelesaikan masalah saya? Saya percaya, dia berdoa pada Tuhan dan Tuhan jawab lewat khotbah. Pernah nggak saudara dengar khotbah tiba-tiba saudara terbuka, wah ternyata ini dia. Itu karena Tuhan beritahukan pada saudara. Ketika saudara berdoa tiba-tiba Tuhan buka pikiran saudara. Saudara kasih Tuhan. Ketika engkau nggak tahu mau buat apa, cari teman yang dukung engkau berdoa. Amin saudara. Nggak usah peras otak lagi saudara, nggak usah. Cari teman untuk berdoa. Yang ketiga kita lihat, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Di sini pendapat Daniel sama seperti yang lain, nggak bisa diberitahu. Tetapi, nah ini yang membuat Daniel berbeda. Inilah bijaksana Daniel tadi itu. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah beritahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar. Dia tidak katakan beritahukan padaku enggak, kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Saya tidak catat di sini, tapi kalau saudara baca mulai 29, akhirnya Daniel cerita. Tuanku kan melihat ada satu patung besar, yang kepalanya dari emas, lehernya dari perak, badannya dari tembaga, dan kakinya itu campuran tembaga dan tanah liat. Artinya adalah bahwa Tuhan beritahukan pada tuanku apa yang akan terjadi masa depan. Makanya dia katakan tuanku itu bersyukur Tuhan beritahukan pada tuanku apa yang terjadi. Raja kaget. Kok bisa Daniel menceritakan persis mimpinya, padahal raja nggak cerita sama dia. Siapa yang beritahukan? Di sorga ada Allah. Ada Allah di sorga yang beritahukan. Saudara-saudara, apa yang manusia nggak tahu Tuhan tahu. Apa yang tersembunyi Tuhan tahu. Dan inilah yang dirindukan raja. Ada orang yang benar-benar punya komunikasi dengan Allah di sorga. Yang punya hikmat dari sorga. Bukan kepintaran-kepintaran manusia. Akhirnya saudara lihat apa yang terjadi? Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Kenapa raja yang sujud menyembah Daniel? Karena baik para ahli tadi mengatakan maupun Daniel mengatakan hanya Allah yang tahu.
Nah, ketika Daniel memberitahu, dia menduga dalam pikiran berarti Daniel ini titisannya Allah atau dia ini adalah dewa. Bisa dipahami saudara? Makanya dia menyembah kepada Daniel. Karena Daniel memiliki kemampuan yang hanya Tuhan yang tahu. Makanya dia bukan bisa menyembah pada dia. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bauan kepadanya. Berkatalah raja pada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Daniel tetap mengakui kedaulatan Allah. Terakhir kita lihat, lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Wah, dapat promosi luar biasa. Atas permintaan Daniel, saya suka ayat 49. Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa mereka tiga ini? Tim doanya Daniel. Jadi jangan dilupakan mereka, saudara. Tim doa, kalau saudara sudah jawab doanya, tolong tim doa dibagi berkatnya. Amin, saudara. Setuju? Halo? Kayaknya saudara gak ikhlas deh ini. Jangan tim doa itu hanya teman dalam berdoa saat susah. Ketika doa dijawab, saudara diam-diam aja. Tolong ingat mereka. Halo, setuju? Saya sih mau bilang pendeta, tapi enggak lah. Tapi saudara pasti tahu, ini pasti pendeta masuknya di tim doanya pendeta ini kan. Saya ngajak pendeta berdoa gitu ya. Enggak salah. Enggak, saudara coba lihat. Tim doa itu juga tolong perhatikan. Jadi saudara sudah punya tim doa belum? Miliki tim doa dan mereka teman saudara. Kan Yesus mengatakan di mana 2-3 orang bersepakat berdoa, maka Tuhan akan jawab, betul? Inilah perlunya saudara punya teman gereja. Inilah perlu temannya saudara punya teman cell group. Kadang-kadang ada masalah, mungkin teman cell group saudara tidak bisa memberikan solusi, tapi setidaknya berdoa bersama dengan saudara. Di luar sana banyak orang-orang pintar, kayaknya bisa berikan solusi. Tetapi begitu saudara ikut mereka, masalah saudara bukan semakin selesai, tapi semakin rumit. Tapi hari ini kita belajar, ketika saudara menghadapi masalah yang tidak mungkin saudara selesaikan, saudara masih punya Tuhan. Bersabarlah, berdoalah, dan akui kedaulatan Allah. Pasti Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.